kawasan Asia Timur. Apakah itu Asia Timur? Asia Timur adalah salah satu sub wilayah Asia yang dimana luasnya sekitar 6.604.000 km derajat atau 15% dari benua Asia tersebut. Asia Timur ini merupakan salah satu kawasan Asia yang begitu populer, di mana regional tersebut terdapat negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Hong Kong, dan negara lainnya yang berada di kawasan Asia tersebut. Dan inilah gambaran dari kawasan wilayah Asia Timur. Inilah bentuk gambaran negara Cina yang berada di kawasan Asia Timur, di mana negara Cina ini ibu kotanya Beijing, bahasanya Mandarin. Terus dengan jumlah penduduknya sekitar 1.298.000.000, lebih dari 628 juta jiwa. Cina merupakan peradaban tertua di dunia yang masih digunakan hingga kini. Dan Cina ini adalah negara dengan penduduk terbanyak di kawasan Asia dengan populasi 1,3 miliar jiwa yang mayoritasnya merupakan bersuku bangsa Han. Negara Republik Cina ini berbatasan dengan 14 negara. Mari kita lihat bersama-sama. Inilah salah satu gambaran pendidikan yang berada di negara Cina, di mana pendidikan tertinggi di Cina ini dimulai dengan membangun sebuah universitas bernama Shanghai Jiaotong Universitas pada tahun 1896. Pada tahun 1949, sistem pendidikan tertinggi di Cina berubah dan berkembang dengan sistem yang lebih modern. Sistem pendidikan ini atau sistem pendidikan modern ini dianut dari budaya universitas barat dengan menyamarkan kurikulum seperti di negara Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Korea Selatan, dan berbagai negara lainnya. Pada sistem ini berhasil membawa para pelajar di Cina dari semua golongan pendidik yang berada di kawasan Asia Timur. Itulah gambaran pendidikan yang berada di negara Cina. Selanjutnya kita akan membahas negara Korea Selatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara Republik Korea berbatasan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Sistem pendidikan di Korea adalah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, dan 4 tahun universitas. Secara umum terdiri dari 6, 3, 3, 4. Untuk SD dan SMP, semua biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah selama 9 tahun. Sistem pendidikan dari prasekolah sampai perguruan tinggi terbagi dalam 2 semester per tahunnya. Jika selesai semester pertama, sekolah akan libur sebulan penuh di musim panas. Jika selesai semester kedua dan sebelum dimulainya semester baru, akan libur di musim dingin dan di musim semi selama 2 bulan. Untuk sekolah taman kanak-kanak dimulai usia 3 tahun hingga 6 tahun. Kapan saja boleh masuk sekolah ini asal sudah mencukupi usianya. Sebenarnya ada juga usia 2 tahun, tapi sekolah ini berseling sehari sekolah dan sehari tidak, hanya beberapa jam saja. Ini hanya milik swasta. Prasekolah ada yang milik negara dan swasta. Untuk prasekolah swasta, pemerintah tetap membantu mengawasi dan memperhatikan sepenuhnya pengolahan sekolah TK ini. Sekian penjelasan dari negara Korea Selatan. Kemudian
penjelasan dari negara Taiwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Taiwan yang berada di kawasan Asia Timur. Negara Taiwan adalah sebuah pulau di Asia Timur yang sering pula dipergunakan untuk merujuk kepada wilayah yang diperintah oleh Republik Tiongkok yang memerintah Pulau Taiwan, Pulau Orchid dan Pulau Hijau di Pasifik sebelah pantai Taiwan, Kepulauan Penghu di Selat Taiwan, serta Kepulauan Matsu sebelah pantai Fujian. Berikut sistem pendidikan yang berada di negara Taiwan. Terdiri dari pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, dan pendidikan tinggi 4 tahun gelar sarjana. Pendidikan dasar meliputi TK, SD, dan SMP. Sedangkan pendidikan menengah termasuk sekolah kejuruan dan sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi termasuk perguruan tinggi, universitas, institut teknologi, serta lulusan sekolah. Sistem ini mirip dengan sistem pendidikan di Indonesia. Tahun pelajaran terdiri dari 2 semester, yaitu semester musim gugur dan semester musim semi. Semester musim gugur dimulai pada awal September dan berjalan sampai akhir Januari atau awal Februari. Semester musim semi dimulai setelah 2 sampai 3 minggu liburan di sekitar festival musim semi dan tahun baru Imlek. Semester musim semi biasanya dimulai pada pertengahan Februari dan berakhir di awal Juni. Bahasa pengantar adalah bahasa Cina Mandarin di semua tingkatan. Meskipun kelas bahasa Inggris adalah wajib dari kelas 5 terus berlanjut sampai tingkat menengah. Itulah penjelasan mengenai negara Taiwan. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita lanjut penjelasan mengenai negara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan mengenai negara Jepang. Negara Jepang adalah sebuah negara di Asia Timur yang terletak di suatu rantai kepulauan benua Asia di ujung barat Samudra Pasifik. Dengan luas wilayah 377,837 km kuadrat, air 0,8% dengan ibu kota Tokyo. Ya, saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Jepang. Sistem pendidikan di negara Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Penduduk terdaftar yang memiliki anak usia wajib belajar akan menerima pemberitahuan untuk memasukkan anak ke sekolah. Sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sekolah negeri atau sekolah umum diselenggarakan oleh pemerintah prefektur atau pemerintah kota, dan kadang-kadang oleh pemerintah pusat. Sebagian besar sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri dikelola pemerintah kota. Sebagian besar sekolah menengah atas dikelola oleh pemerintah prefektur dan kadang-kadang oleh pemerintah kota. Sekolah swasta diselenggarakan oleh badan hukum. Itulah penjelasan mengenai negara Jepang. Sekian dan terima kasih. Kemudian penjelasan dari negara Hong Kong. Hong Kong terkenal dengan perkembangan yang ekspansif, pelabuhan laut dalam yang alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sekitar 7 juta jiwa, dengan lahan luas sekitar 1.104 km². Populasi Hong Kong saat ini terdiri dari 93,6% etnis Tionghoa. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Hong Kong yaitu bahasa Mandarin dan Inggris, sedangkan bahasa daerah yang mereka gunakan itu bahasa Kanton. Mata uang negara Hong Kong adalah dolar Hong Kong.
negara Hong Kong juga ditandai dengan pajak yang sangat rendah. Negara Hong Kong memiliki organisasi perdagangan yaitu APEC dan WTO. Untuk sistem pendidikan di negara Hong Kong, sekitar 66% dari siswa Hong Kong melanjutkan studi lebih lanjut setelah sekolah menengah. Beasiswa bagi pelajar internasional juga ditawarkan oleh pemerintah Hong Kong, walaupun sistem pendidikan negara Hong Kong mengadopsi struktur pendidikan Inggris. Namun, kebudayaan Cina Kanton masih mempunyai pengaruh yang kuat. Itulah penjelasan mengenai negara Hong Kong. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang dipisahkan oleh Sungai Amnok, dengan Rusia oleh Sungai Duman, serta Korea Selatan oleh zona demilitarisasi Korea. Laut Kuning berada di sebelah barat dan Laut Jepang di sebelah timur. Luas wilayahnya adalah 120.540 km persegi yang terdiri dari 120.410 km persegi wilayah daratan dan 130 km persegi wilayah perairan. Panjang perbatasan keseluruhan adalah 1.673 km dengan panjang 1.416 km berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, 238 km dengan Korea Selatan dan 19 km dengan Rusia. Negara ini memiliki iklim beriklim sedang. Jika musim dingin sangat dingin dan musim panas terlalu panas gara-gara pengaruh iklim benua. Suhu rata-rata di semenanjung Korea sepanjang tahun adalah 10 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan di masing-masing daerah adalah 14-15 derajat Celcius di selatan, 10 derajat Celcius di daerah pertengahan, dan 3-6 derajat Celcius di utara. Di bawah kepemimpinan Presiden Kim Jong-un, pendidikan di sana sangatlah baik, meskipun negara tersebut tertutup dan pemerintahnya opresif. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, pendidikan di Korea Utara dikendalikan penuh oleh pemerintah. Meskipun negara tersebut tertutup dan pemerintahnya opresif, Korea Utara sangat memperhatikan pendidikan penduduknya. Terbukti dengan pemerintahnya yang mengendalikan penuh pendidikan, di mana pendidikan di Korea Utara tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, mulai dari segi fasilitas, seragam, bahkan buku panduan belajar, semuanya gratis. Terima kasih. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't pray.
just